Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Walaupun ada banyak orang berkata dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, dia bukan manusia, dia bukan Tuhan, dia hanya manusia. Buktinya dia mati. Tapi saya mau katakan, iya, dia manusia yang mati, dia bangkit dan tinggal di sebelah tangan. Itu menandakan ketuhanannya. Dan saya mau katakan kepada kita, karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus mengatakan, dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga dalam dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilih kehidupan itu supaya engkau mendapat hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Selamat malam sebelum kita tidur. Dan saya tetap mau menganjurkan kita sebelum tidur baca firman Allah, berdoa supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih biar kasih karuniamu tinggal dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan ayat yang kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tema kita adalah kasih karunia. Jadi karena kasih karunia ini kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Karena kasih karunia ini kita betul-betul mempunyai hak-hak istimewa yang sangat luar biasa. Karena kasih karunia ini kita dibebaskan dari segala dosa dan kejahatan. Karena kasih karunia ini kita memperoleh hidup yang kekal dan lain sebagainya. Nah, hak-hak apa aja, hak-hak yang istimewa yang kita dapat oleh karena kasih karunia. Yang pertama, kita menerima kasih karunia karena Kristus oleh iman kita. Ya, dari pembacaan tadi kita sudah jelas, kita boleh mendapat jalan kasih karunia itu karena iman kita. Jadi ketika Yesus menawarkan diri, kita datang, kita percaya kepada dia dan kita melakukan kehendaknya, dan jalan masuk itu masuk, silakan. Ya. Jadi kalau sudah dipersilakan jalan masuk pada kasih karunia dan engkau mendapat hak-hak istimewa untuk berdiri di dalam kasih karunia itu, mendapat sesuatu yang privilege dari Allah. Kalau presiden saja memiliki hak yang luar biasa, hak privilege dari negara ini, baik itu bagi anak-anaknya, apalagi Allah kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Wow. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, supaya kita beriman kepada dia. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Sekarang iman adalah bahan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau sekarang, bukan besok, sekarang ya, sekarang menerima Yesus, kau dapat kasih karunia. Yang kedua, kata firman Allah, kita berdiri di dalam kasih karunia. Jadi kita berdiri di dalam kasih karunia, dan apa yang kita dapatkan? Sebuah tempat istimewa, kita dibenarkan oleh Allah, kita telah ditarik lebih dekat kepada Allah. Wow. Bayangkan kalau kita lebih dekat. Ini sebuah kehubungan yang sangat luar biasa. Hubungan intim untuk relationship kita dengan Allah, dengan kita. Mengapa orang tidak menikmati kekuatan yang daripada Tuhan itu? Karena tidak memiliki relationship yang baik dengan Tuhan. Dalam penyembahan asal menyembah, dalam berdoa asal berdoa, dalam membaca firman Allah asal membaca,
tidak pernah memperkatakan firman Allah, tidak pernah merenungkan firman Allah waktu mau tidur atau waktu dibangun tidur. Tetapi kalau kita menerima kasih karunia itu, kita berdiri di dalam kasih karunia itu. Artinya kita betul-betul berada pada posisi on the track-nya Allah. Saya suka mengatakan on the track ini. Kita berada pada posisi yang benar di hadapan Allah. Dan ketika kita dalam posisi yang benar, kita bisa menikmati segala apa yang punya Tuhan. Kuasanya kita punya. Satu bukti kalau kita sakit tinggal tumpang tangan, kita sembuh. Nggak tahu kalau Anda, tapi saya merasakan bagaimana sejak 1 Maret 1987. Kami tidak membiasakan diri ada obat-obatan di rumah kami ini. Sakit, ada lutut. Kalau tidak sembuh, berpuasa. Iya. Apakah Tuhan tidak pernah melamar? Lama pernah. Bayangkan itu. Sakit yang saya bilang itu, sakit syarat terjepit itu. Jangan siksa saya seperti ini, Tuhan. Keluhan saya sampaikan kepada Tuhan. Dan ketika saya mendengarkan ada berikan panas, tapi saya kan nggak ngerti panas apa itu. Paginya saya, karena itu malam, paginya saya berjemur lama, tapi nggak juga sembuh. Dikasih obat-obat itu luar itu supaya panas, enggak juga. Sampai saya tergeletak jatuh di tempat tidur. Lalu saya angkat. 500 kali kemudian saya merasa, oh ini panas ini, ya. Dan pada akhirnya saya bisa sembuh. Kalau saya melihat di internet, mendengar bagaimana orang-orang yang sakit syarat terjepit, ada yang dioperasi meninggal, itu menyedihkan. Ada yang sampai bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Makanya saya bilang, kalau kita mau memiliki hubungan yang akrab, saya sudah pernah katakan, bagaimana supaya kita dapat jawaban dari Tuhan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Yang pertama, saya bilang takut akan Tuhan harus ada pada kita. Karakter ilahi harus ada. Dan juga kita harus suka berdoa, membangun hubungan dengan Dia, melakukan hal-hal yang benar, melakukan dosa, mau menipu dan lain sebagainya, mau coba-coba melunakkan hati Allah, nggak bisa. Dan kemudian berdoa, percaya kepada Dia, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Pertanyaan saya, apakah kita tinggal dalam kasih karunia atau tidak? Ataukah kita di luar kasih karunia? Karena kalau kita dalam kasih karunia, kita memiliki hak-hak istimewa kita. Yang ketiga kata firman Allah, kita bermegah dalam pengharapan, ya, menerima kemuliaan Allah itu. Jadi bisa saja itu melalui kuasa yang dinyatakan kepada kita, melalui mujizat yang dinyatakan kepada kita, melalui pertolongan yang dinyatakan kepada kita, kemuliaan Allah diberikan kepada kita. Karena apa? Kita bermegah dalam pengharapan oleh karena kasih karunia itu. Dan bukan itu saja. Kalau kita baca sejenak di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15, dikatakan situ bahwa kita ini bukan lagi hamba tetapi sahabatnya. Wah. Kalau kita baca lagi dalam Galatia 4 ayat yang ke-5, di sana dikatakan bahwa kita ditebus itu supaya apa? Kita menjadi anak Allah. Itu sebabnya kita sangat istimewa di hadapan Tuhan. Sangat luar biasa di hadapan Allah. Jangan buang itu. Jangan permainkan
tapi tinggal di dalam kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Nikmatilah. Kalau anak-anak presiden saja bisa menikmati hal-hal yang indah dari negara ini, perlindungan, tentu jaminan keselamatan, jaminan kesejahteraan, itu sudah pasti. Karena apa? Mereka melakukan tugas-tugas mereka. Dan mereka dijamin oleh negara karena mereka sebagai kepala negara, sebagai presiden. Dan itu sebabnya presiden itu tidak boleh arogan harusnya, tidak boleh sombong, ya, harus tetap rendah hati, tidak menyalahgunakan kekuasaan, tapi tetap di dalam anugerah. Karena sudah mendapatkan berbagai fasilitas negara ini. Bayangkan, bisa Anda bayangkan, kalau presiden bergerak dari satu tempat, katakanlah ke Papua sana, kira-kira berapa banyak uang yang habis? Belum yang menyertainya, belum dana pengamanan, ring 1, ring 2, ring 3, mungkin ring 4. Pengawalan begitu ketat. Karena presiden mau datang dan keselamatannya harus dijamin oleh negara ini melalui aparat. Berapa banyak duit itu? Hanya untuk kedatangannya ke suatu daerah. Tapi itu fasilitas dari sebuah negara. Nah, kita punya fasilitas dari surga. Apakah kita gunakan fasilitas surga itu atau tidak? Hanya engkau yang dapat mengetahuinya. Tapi saya katakan, kalau engkau tinggal dalam kasih karunia Allah, tetaplah nikmati fasilitas surgawi itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati kasih karunia-Mu dalam hidup ini sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, dan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau hadir kepada mereka, menumpangkan tangan atas mereka, hidup mereka. Dalam nama Yesus, kami hanya melakukan bagian kami Tuhan, memerintahkan segala sakit penyakit, setan-setan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, sakit penyakit yang membuat mereka lemah tubuh, sakit, dan baik ringan maupun menengah maupun berat, bahkan Tuhan diambang ajal, dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka. Dan Engkau tolong mereka satu demi satu. Terima kasih. Dan bagi mereka juga yang mengalami persoalan hidup, beratnya hidup, Tuhan, Engkau hadir dalam mereka. Alkitab mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kalau engkau percaya pada firman Allah, mari angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Kiranya Tuhan datang kepada mereka, menjawab kebutuhan mereka, memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, pertolongan-Mu datang sehingga kemuliaan diberikan kepada Allah. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.